Selamat datang di channel Teman Tidur. Di channel ini, seperti biasa, saya akan kembali dengan membawakan sebuah cerita yang tentunya semoga saja dapat menemani aktivitas kalian semua. Dan seperti biasa, yuk daripada kita lama-lama, langsung saja kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Pagi itu, suara gaduh terdengar dari halaman rumah Juragan Sastro. Puluhan warga desa berkumpul sambil membawa cangkul, kayu, bahkan obor. Wajah-wajah mereka tegang. Sebagian marah, sebagian bingung. Di tengah kerumunan itu, Bagas anak sulung Juragan Sastro berdiri dengan napas terengah-engah dan tangan menunjuk ke arah rumah Pak Harjo. Kalung pusaka ibu saya hilang. Saya lihat, semalam Pak Harjo mondar-mandir di sekitar halaman. Jangan pura-pura nggak tahu, teriak Bagas dengan mata melotot. Beberapa warga langsung bereaksi. Nama Pak Harjo memang dikenal sebagai petani miskin. Hidup sederhana bersama istri dan dua anaknya di pinggir desa. Selama ini mereka nggak pernah bikin masalah. Tapi fitnah itu sudah cukup buat membakar emosi orang-orang yang mudah terpancing. Sudah lama saya curiga sama dia, celetuk salah satu warga. Kelihatannya baik, tapi siapa yang tahu hatinya? Kira, pura-pura miskin, biar nggak dituduh, sambung yang lain. Tanpa sempat memeriksa lebih jauh, rombongan warga itu langsung bergerak ke rumah Pak Harjo. Rumah kayu kecil yang berdiri di tepi sawah itu mendadak dipenuhi teriakan. Pak Harjo yang baru pulang dari ladang terkejut melihat massa berdiri di depan rumahnya. "Ada apa ini, Pak?" tanyanya. Keringat masih menetes dari pelipisnya. Bagas melangkah maju, menunjuk wajah Pak Harjo dengan penuh benci. "Kamu maling, Jo. Kalung ibu saya hilang dan cuma kamu yang terlihat di sekitar rumahku semalam. Mana kalungnya?" Pak Harjo mengernyit, bingung. "Saya nggak tahu apa-apa. Saya kerja di ladang semalam. Tanya saja sama Pak Min yang lewat pas saya narik air di sumur. Ngeles. Siapa yang mau percaya? Orang-orang kayak kamu itu licik," bentak Bagas. Warga pun mulai berteriak. "Usir aja, maling nggak pantas tinggal di desa ini." Bu Harjo keluar dari dalam rumah sambil menggendong anak bungsunya yang baru berusia 5 tahun. Anak sulung mereka, Rini, berdiri di belakang pintu sambil gemetar. Tangis Bu Harjo pecah saat mendengar tuduhan itu. "Demi Allah, Pak Harjo nggak mungkin mencuri. Kami nggak pernah ngajarin anak-anak buat ambil yang bukan haknya." Tapi kata-kata itu percuma. Dalam hitungan menit, rumah Pak Harjo dilempari batu. Ada yang menghancurkan pagar kayu kecil di depan rumah. Pak Harjo berusaha melindungi keluarganya, tapi jumlah massa terlalu banyak. "Keluarga kalian bawa sial. Pergi dari sini sebelum kami bakar rumah kalian," teriak salah satu warga. Pak Harjo menatap warga satu persatu. Wajah-wajah yang dulu menyapanya setiap pagi, yang pernah makan hasil panennya, kini berubah jadi monster yang haus darah. Ia menggenggam erat tangan istrinya. "Kalau ini keputusan kalian, baik. Tapi ingat, langit nggak selalu cerah. Dan tanah yang kalian injak ini nggak akan selamanya diam." Dengan mata yang berkaca-kaca, Pak Harjo menggiring keluarganya pergi. Rini berjalan sambil menunduk, sesekali melirik ke belakang melihat rumah mereka yang makin lama makin jauh. Si kecil menangis tanpa suara di pelukan ibunya. Mereka pergi tanpa membawa apa-apa, kecuali pakaian di badan dan segenggam harapan entah untuk apa. Setelah perjalanan yang melelahkan, keluarga Harjo beristirahat di pinggir sungai. Pak Harjo duduk diam, matanya menerawang ke arah aliran air yang tenang. Bu Harjo memeluk anak-anaknya, tubuhnya gemetar. "Kita mau kemana sekarang, Pak?" tanyanya lirih. Pak Harjo tidak langsung menjawab. Ia menghela napas panjang, lalu menatap istrinya dengan wajah yang mulai berubah. Wajah yang biasanya lembut, kini dipenuhi tekad dan kemarahan. "Aku sudah capek dihina, Mak. Orang-orang itu bukan cuma usir kita, mereka injak harga diri kita. Dan aku gak akan diam." Bu Harjo menunduk. Ia tahu kata-kata suaminya bukan sekadar omong kosong. Pak Harjo bukan tipe orang yang suka ribut, tapi sekali harga dirinya diinjak, dia bisa berubah jadi orang lain. "Besok kita cari tempat buat tinggal sementara. Tapi aku janji, suatu saat mereka akan bayar mahal semua yang sudah mereka lakukan." Itu, di rumah Juragan Sastro, Bagas duduk di ruang tengah dengan wajah puas. Juragan Sastro sendiri tampak gelisah. "Kamu yakin Pak Harjo yang ambil kalung itu?" tanya Sastro pelan. Bagas mengangguk. "Yakin, Pak. Kalau bukan dia, siapa lagi? Lagian dia emang dari dulu iri sama keluarga kita." Juragan Sastro mengangguk pelan, meski hatinya masih ragu. Dia terlalu malas menyelidiki lebih jauh. Lagi pula,
Keluarganya sudah terlalu lama berada di atas. Apa pentingnya membela orang miskin? Namun, tanpa mereka sadari, sejak malam itu, angin yang berhembus di desa tak lagi hangat. Tanah mulai terasa dingin, dan suara lolongan anjing liar terdengar makin sering. Di kejauhan, di balik pepohonan, sesosok bayangan berdiri diam, menatap desa dengan mata penuh dendam. Hari-hari pertama tinggal di hutan jadi masa paling berat bagi keluarga Pak Harjo. Mereka membangun gubuk kecil dari batang bambu dan dedaunan seadanya. Tak ada kasur, hanya tikar anyaman daun yang mereka buat sendiri. Makan pun seadanya ubi hutan, daun muda, dan air dari sungai kecil yang mengalir tak jauh dari gubuk. Rini, anak sulung mereka, mulai batuk-batuk tiap malam. Tubuhnya kurus dan lemas. Adiknya, Gito, hanya bisa menangis sambil mengusap perutnya. Bu Harjo berusaha kuat, tapi tubuhnya makin hari makin melemah. "Kamu harus makan dulu, Ma," ujar Pak Harjo suatu malam, sambil menyodorkan bubur tipis dari umbi hutan. Bu Harjo hanya menggeleng. "Kasih ke anak-anak aja. Aku nggak apa-apa." Tapi sebenarnya, ia sudah tak sanggup berdiri terlalu lama. Tubuhnya panas, nafasnya pendek-pendek. Ia sering menggigil saat malam datang. Apalagi angin hutan selalu menusuk tulang. Pak Harjo melihat kondisi istrinya dengan mata penuh rasa bersalah. Ia tahu istrinya tak akan bertahan lama kalau begini terus. Tapi apa yang bisa ia lakukan? Ia tak punya uang, tak punya pekerjaan, dan tak bisa kembali ke desa. Beberapa hari kemudian, Bu Harjo pingsan di depan gubuk. Pak Harjo panik. Ia basahi kain dan letakkan di dahi istrinya. Tapi panasnya tak turun. "Mak, tahan ya. Aku bakal cari bantuan. Aku nggak akan biarin kamu mati di sini," katanya pelan. Namun malam itu, Bu Harjo tak membuka matanya lagi. Nafasnya pelan, sampai akhirnya benar-benar berhenti. Pak Harjo terduduk di tanah sambil menggenggam tangan istrinya. Rini menangis pelan di pelukan Gito. Tak ada doa panjang, tak ada penguburan layak. Hanya liang dangkal yang digali Pak Harjo, sendiri di bawah pohon besar. Setelah itu, semuanya berubah. Beberapa malam setelah kematian istrinya, Pak Harjo duduk diam di depan gubuk. Pandangannya kosong, wajahnya keras. Tak ada air mata. Dendam yang selama ini tersimpan di dada mulai menyala. Ia tak bisa terima semua ini. Hidupnya dihancurkan karena fitnah. Istrinya mati sia-sia. Anak-anaknya sekarat. Dan orang-orang yang menyebabkan semua itu masih hidup enak di rumah besar. "Aku harus lakukan sesuatu," gumamnya. Malam itu, Pak Harjo berjalan masuk ke hutan lebih dalam. Ia tak tahu mau kemana, hanya mengikuti insting. Kakinya melangkah di atas tanah basah, melewati akar pohon besar, dan menembus semak-semak yang tinggi. Udara dingin dan kabut mulai turun. Di tengah hutan, ia melihat asap mengepul dari sebuah gubuk kecil yang hampir tak terlihat. Gubuk itu berdiri di dekat pohon tua yang tumbuh bengkok seperti tubuh orang tua bungkuk. Pak Harjo mendekat perlahan. Dari dalam gubuk, terdengar suara lirih, seperti orang sedang membaca mantra. Lalu suara itu berhenti. "Kau akhirnya datang juga," kata seorang lelaki tua dari dalam. Suaranya parau, tapi terdengar jelas. Pak Harjo terdiam. Ia tak mengenal orang itu, tapi lelaki itu seolah sudah menunggunya. "Aku tahu apa yang kau rasakan, Harjo. Dihina, dibuang, kehilangan istri, anak-anakmu menderita. Dunia ini memang kejam buat orang seperti kita," lanjut lelaki itu sambil menatap matanya. Pak Harjo hanya mengangguk pelan. "Saya butuh pertolongan. Saya nggak kuat lagi hidup begini." Lelaki itu tersenyum, tapi senyumnya tidak hangat. Wajahnya dipenuhi keriput, matanya merah seperti tak pernah tidur. Ia mengambil sebuah kantong dari dalam laci kayu dan meletakkannya di depan Pak Harjo. Di dalam ini ada tanah kuburan dan rambut dari mayat yang mati penasaran. "Kau bawa ini dan taburkan di tempat orang-orang yang kau benci. Tapi ingat, ini cuma awal." Pak Harjo menatap kantong itu. "Apa yang harus saya bayar?" Lelaki itu menatap lurus ke wajahnya. "Tumbal dan kesetiaan. Sekali kau masuk ke jalan ini, kau nggak bisa mundur. Kau harus siap kehilangan lebih banyak. Tapi kalau kau siap, semua orang yang menghancurkanmu akan hancur satu persatu." Pak Harjo menunduk. Ia tak berpikir lama. "Saya siap." Dukun tua itu memimpin Pak Harjo dalam ritual pemanggilan. Malam itu, mereka duduk di tengah lingkaran tanah yang diberi simbol-simbol aneh. Di tengahnya ada sesajen, kepala ayam hitam, darah kambing, dan dupa yang menyala. "Panggil namanya
dalam hatimu. Bayangkan wajah-wajah yang ingin kau hancurkan, kata si dukun sambil mengayunkan dupa. Pak Harjo memejamkan mata. Wajah Beg muncul pertama, lalu Juragan Sastro, lalu semua warga yang melempari rumahnya. Dadanya panas, tangannya mengepal. Dari tengah lingkaran, asap dupa mulai berubah bentuk. Seperti ada sosok besar muncul di balik asap. Matanya merah menyala, nafasnya berat. Pak Harjo bisa merasakan kehadiran makhluk itu. Dia sudah datang, bisik sang dukun. Makhluk itu bicara dalam bahasa yang tidak dimengerti. Tapi Pak Harjo merasa dadanya makin panas. Ia merasa seolah tubuhnya diberi kekuatan. Kekuatan untuk membalas semua sakit hati. Mulai malam ini, hidupmu bukan lagi milikmu, tapi balas dendammu akan kuwujudkan, kata suara itu dalam pikirannya. Setelah ritual selesai, Pak Harjo kembali ke gubuknya. Rini dan Gito tidur lemah, tapi ada yang berubah dari tatapan Pak Harjo. Matanya tajam, wajahnya dingin. Ia duduk di depan gubuk, menatap langit gelap. Sekarang giliran kalian yang merasa apa itu kehilangan, katanya pelan. Dan di kejauhan, di arah desa, angin mulai berhembus kencang, seolah membawa kabar buruk yang akan segera datang. Tahun-tahun berlalu, desa yang dulu mengusir keluarga Pak Harjo tampak semakin makmur. Terutama keluarga Juragan Sastro. Rumahnya makin megah, ladangnya makin luas, dan anak sulungnya, Bagas, kini jadi pengusaha hasil tani yang sukses. Orang-orang segan padanya. Ia sering bolak-balik ke kota, pakai mobil, dan kalau bicara, suaranya selalu keras seolah dunia ini miliknya. Tapi, semua itu berakhir pada malam Jumat yang sunyi. Jam 2 dini hari, terdengar teriakan histeris dari dalam rumah Juragan Sastro. Para tetangga yang mendengar segera berhamburan keluar. Beberapa orang berani mendekat, beberapa memilih mengintip dari balik pagar. Di dalam rumah, suasana sudah kacau. Pembantu rumah tangga menangis sambil menunjuk ke arah kamar Bagas. Pak Bagas, di dalam. Astaga, di langit-langit kamar. Beberapa warga memberanikan diri masuk. Mereka mendorong pintu kamar Bagas yang terkunci dari dalam. Begitu pintu berhasil dibuka, bau amis darah langsung menyengat. Seseorang berteriak keras. Di atas, di langit-langit kamar, tubuh Bagas tergantung terbalik. Tapi, bukan digantung dengan tali. Badannya seperti tertancap menempel. Kakinya menekuk ke atas. Tangannya terjulur kaku. Dan dari kedua matanya, menetes darah segar membentuk genangan di lantai. Ya Allah, astagfirullah, gumam salah satu warga sambil mundur ketakutan ini. Bukan kematian biasa, ini santet. Keesokan paginya, desa geger. Kabar kematian Bagas menyebar cepat. Semua orang membicarakannya. Bagas sehat-sehat aja kemarin, masih sempat ke warung beli rokok, kata salah satu warga. Katanya malam itu dia teriak-teriak sendiri, tapi nggak ada yang berani buka pintu kamarnya. Darah keluar dari mata. Itu bukan kerjaan manusia, itu pasti kiriman. Ramaj Sastro pun dipenuhi pelayat, tapi suasananya bukan sekadar duka. Ada rasa takut yang menggantung. Banyak warga yang datang hanya untuk memastikan cerita yang mereka dengar itu benar. Juragan Sastro duduk lemas di kursi ruang tengah. Wajahnya pucat, matanya sembab. Ia tidak banyak bicara sejak kejadian itu. Tapi, satu hal yang terus terngiang-ngiang di kepalanya adalah mimpi yang datang malam sebelum Bagas meninggal. Dalam mimpi itu, ia berdiri di sawah yang gelap. Tiba-tiba terdengar suara tangisan pelan. Ia menoleh, dan di tengah kabut, ia melihat sosok perempuan duduk di bawah pohon besar. Perempuan itu mengenakan kain lusuh dan rambutnya tergerai. Wajahnya penuh darah dan dari matanya mengalir air mata merah. Kenapa kalian bunuh aku? Kenapa kalian hancurkan keluarga kami? Sekarang kalian harus bayar. Suara perempuan itu serak tapi jelas. Juragan Sastro terbangun dengan napas ngos-ngosan dan baju basah oleh keringat. Saat itu ia tak langsung ingat siapa sosok dalam mimpinya. Tapi begitu kabar kematian Bagas datang, ia sadar wajah perempuan itu mirip Bu Harjo. Beberapa hari setelah kematian Bagas, suasana rumah Juragan Sastro berubah. Malam-malam jadi mencekam. Pintu sering terbuka sendiri. Lampu tanpa sup. Kadang ada suara orang menangis dari dapur. Tapi saat dicek, tidak ada siapa-siapa. Suatu malam, pembantu rumah terbangun karena mendengar suara langkah kaki dari loteng. Padahal, tidak ada jalan menuju loteng. Apalagi penghuni rumah yang tidur. Di atas, dia naik ke kursi dan mencoba melihat dari sela langit-langit. Saat mengintip, ia melihat sesosok bayangan merayap cepat dari sudut ke sudut.
Ia jatuh dari kursi sambil menjerit. Keesokan harinya, ia minta berhenti kerja dan tak mau kembali. Lagi, maaf juragan, rumah ini udah gak beres. Saya gak sanggup. Juragan Sastro makin murung. Ia mulai merasa tertekan. Tubuhnya cepat lelah. Dan tiap malam, mimpi buruk yang sama selalu datang. Tangisan, darah, sosok perempuan di bawah pohon. Ia mulai bertanya-tanya, apakah ini hukuman? Apa semua ini ada hubungannya dengan kejadian bertahun-tahun lalu? Ia tak pernah benar-benar yakin Pak Harjo mencuri. Tapi saat itu, ia biarkan fitnah anaknya menyebar. Ia diam saat warga mengusir keluarga Harjo. Ia pikir, toh itu bukan urusannya langsung tapi sekerang. Anak yang dulu ia bela mati dalam kondisi mengerikan. Dan rumah yang dulu jadi simbol kekuasaan, kini berubah jadi tempat yang menyeramkan. Beberapa warga mulai takut untuk dekat dengan rumah Juragan Sastro. Mereka bilang, malam-malam suka terdengar suara orang menangis dari dalam. Bahkan kadang terdengar suara anak kecil memanggil-manggil bapak. Pak Lurah sempat datang dan menyarankan, memanggil orang pintar. Ini bukan urusan polisi, Pak. Ini udah gaib. Kalau saya jadi sampean, saya cari orang pintar, minta ampun. Siapa tahu ada yang tersakiti. Juragan Sastro pun mulai mencari dukun untuk minta bantuan. Tapi anehnya, setiap kali dukun datang, mereka hanya bertahan sebentar lalu pergi. Maaf, juragan, saya nggak bisa bantu. Yang sampean hadapi ini bukan santet biasa. Ini dendam. Dendam yang tumbuh dari penderitaan panjang. Juragan Sastro makin tertekan. Ia tak bisa tidur. Ia duduk tiap malam di ruang tamu sambil menyalakan dupa, berharap bisa. Tapi suara-suara itu tetap datang. Lalu pada suatu malam, saat ia hampir tertidur, ia melihat sosok Bu Harjo berdiri di sudut ruangan. Pakaiannya compang-camping, matanya bolong, tapi dari rongga itu mengalir darah. Kamu selanjutnya. Juragan Sastro menjerit dan pingsan di tempat. Keesokan harinya, warga mendapati Juragan Sastro tergeletak di lantai dengan tubuh gemetar. Ia tak bisa bicara, hanya melotot ke langit-langit dan komat-kamit. Orang-orang mulai berbisik, kematian Bagas bukan akhir. Ini baru awal dari kutukan. Dan jauh dari desa, di dalam hutan yang gelap, Pak Harjo duduk di depan api unggun. Kecil, matanya menatap lurus, tenang. Di sebilannya, dukun tua mengaduk cairan hitam di mangkuk tanah liat. Korban pertama sudah jatuh. Mereka mulai merasa, tapi ini belum selesai. Pak Harjo hanya mengangguk. Saya belum puas. Mereka cukup menderita. Setelah kematian Bagas yang menggegerkan, suasana di desa mulai berubah pelan-pelan. Bukan cuma di rumah Juragan Sastro, tapi seluruh wilayah sekitar tanah milik keluarganya ikut kena imbas. Semua dimulai dari hal-hal kecil yang awalnya dianggap kebetulan. Musim panen yang biasanya jadi waktu paling ramai di desa mendadak sepi. Padi yang sudah menguning tiba-tiba membusuk dalam semalam. Warnanya berubah kehitaman seperti hangus terbakar. Padahal tak ada api yang menyentuhnya. Ini aneh, Mas. Baru kemarin saya lihat padinya sehat-sehat aja. Keluh salah satu petani ke Pak RT. Tak cuma itu, sumur-sumur yang berada di sekitar tanah bekas ladang Juragan Sastro juga mulai mengering. Padahal dulu airnya tak pernah surut, bahkan saat kemarau panjang. Sekarang, dasar sumur cuma tanah retak-retak dan bau apek. Banyak warga mulai resah, terutama yang tinggal dekat rumah Juragan. Kita harus pindah aja, Pak. Anak saya kemarin mimpi ketemu perempuan menangis pegang perut. Kata perempuan itu, bayimu gak akan sempat lihat dunia. Cerita seorang ibu muda sambil gemetar. Dan benar saja, beberapa minggu kemudian, dua ibu hamil melahirkan bayi yang tidak bernyawa. Dokter desa tidak bisa menjelaskan penyebab pastinya. Semua terlihat normal, tapi jantung bayi-bayi itu tak pernah berdetak. Warga makin yakin, ini bukan lagi kejadian biasa, ini kutukan. Di warung kopi desa, obrolan soal kejadian aneh itu jadi topik utama. Gue bilang dari awal, ini pasti ada hubungannya sama kejadian dulu. Waktu Pak Harjo diusir mentah-mentah dari desa. Katanya, dia udah mati ya. Tapi kemarin malam, anakku lihat bayangan orang berdiri di tengah pematang, pakai sarung dan ikat kepala. Mirip banget sama Pak Harjo. Bisa jadi, dia masih hidup. Dan sekarang, dia balik buat balas dendam. Pak Lurah yang kebetulan lewat, ikut duduk dan mendengarkan. Wajahnya tegang. Ia sudah sering terima laporan soal penampakan dan kejadian ganjil. Awalnya ia abaikan, tapi makin kesini, kejadian itu makin parah. Bahkan ayam-ayam di kandang tiba-tiba mati mendadak. Ikan di kolam mengambang semua. Dan anehnya,
Itu semua hanya terjadi di sekitar area rumah dan lahan bekas milik Juragan Sastro. Desa seperti terbagi dua. Di sisi lain, warga masih bisa bercocok tanam, air bersih tetap mengalir, dan bayi lahir sehat. Tapi di sisi yang satu, seperti ladang kematian, Juragan Sastro yang masih belum pulih dari kondisi psikis pasca kematian Bagas, kini makin terpuruk. Ia sering bicara sendiri, jalan mondar-mandir di halaman rumah. Kadang ia bicara dengan kursi kosong, kadang dengan cermin. "Harjo, kau datang ya? Sudah cukup, berhenti." Rina, anak bungsunya, mulai ketakutan. "Bapak makin parah, Bu." Tiap malam bapak duduk di pojok dapur, manggil-manggil nama orang yang gak ada, lapornya ke ibunya. Bu Sastro mencoba tegar, tapi ia juga merasakan keanehan. Suatu malam, ia mendengar suara langkah kaki dari atap rumah. Tapi suara itu tidak seperti manusia berjalan, lebih mirip cakar hewan yang menyeret-nyeret. Dan setiap ia mendekat ke sumber suara, bau anyir darah langsung menyeruak. Ia tahu, ini bukan mimpi. Warga mulai menjauh dari keluarga juragan. Mereka takut ketularan musibah yang entah dari mana datangnya. Anak-anak dilarang bermain di sekitar rumah juragan. Pasar yang biasa dipenuhi barang dagangan dari keluarga Sastro, kini tak ada yang mau beli. "Kita nggak mau nasi kita busuk juga," ujar seorang pedagang. Beberapa warga bahkan sudah pindah rumah. Mereka lebih baik tinggal di pinggiran desa daripada setiap malam dihantui mimpi buruk dan suara aneh dari dalam tanah. Pak RT dan Pak Lurah akhirnya menggelar pertemuan warga di balai desa. "Kita harus cari jalan keluar," kata Pak Lurah. "Kalau ini kutukan, kita harus cari siapa yang jadi sumbernya. Salah satu orang tua angkat tangan." Saya ingat, dulu waktu Pak Harjo diusir, dia sempat bersumpah akan kembali. "Bisa jadi ini akibat dari perbuatan kita, Mas Pel." "Kita nggak tahu Pak Harjo masih hidup atau enggak," sahut yang lain. "Tapi kalau yang dilihat warga itu benar, berarti dia udah balik." Pertemuan itu tak menghasilkan solusi apa-apa. Sebagian warga ingin minta maaf secara massal, sebagian lagi takut memancing kemarahan lebih besar. Suatu malam, dua pemuda desa nekat mencari tahu. Mereka membawa obor dan jalan pelan ke arah sawah yang katanya jadi tempat munculnya bayangan Pak Harjo. Mereka yakin kalau bisa melihat sendiri, mereka bisa tahu apakah itu arwah atau manusia biasa. Malam itu sunyi sekali, angin tidak bertiup, dan suara jangkrik pun seperti lenyap. Tiba-tiba, mereka melihat sosok berdiri di ujung pematang, tinggi, kurus, dan memakai sarung kumal. Wajahnya tidak terlihat jelas, tapi siluetnya familiar. "Pak Harjo," salah satu dari mereka mencoba memanggil. Sosok itu tidak menjawab, tapi perlahan mengangkat tangan dan menunjuk ke arah mereka. Tiba-tiba, obor yang mereka pegang padam sendiri. Kegelapan langsung menyelimuti. Lalu terdengar suara tawa pelan. Suara laki-laki, tua yang serak dan berat. Keduanya lari terbirit-birit tanpa menoleh ke belakang. Keesokan harinya, mereka demam tinggi, tubuh mereka kaku, dan mereka terus mengigau tentang mata hitam dan darah di sawah. Warga makin yakin, Pak Harjo memang sudah kembali. Bukan sebagai manusia, tapi sebagai sosok yang membawa kutukan. Dan satu persatu, tanah milik juragan Sastro berubah jadi ladang kematian di Tempot Lane. Di gubuk jauh di hutan, Pak Harjo duduk menatap api unggun kecil. Dukun tua di sebelahnya tersenyum samar. Tanah mereka sudah mulai menolak mereka sendiri. Mereka pikir bisa hidup enak di atas penderitaan orang lain. Pak Harjo menatap jauh ke arah desa. "Saya belum puas. Juragan Sastro masih hidup. Saya mau dia rasain semua yang pernah saya rasain. Lihat orang yang dia sayang mati satu-satu, biar dia tahu rasanya kehilangan." Dukun itu mengangguk. Ia mengeluarkan sebuah boneka jerami kecil dan mencelupkannya ke dalam cairan hitam pekat. Malam ini, satu lagi akan pergi. Dan di desa, lonceng kecil milik keluarga Juragan Sastro berbunyi sendiri. Padahal tidak ada angin, tanda bahwa kutukan belum selesai. Ratri berdiri di depan jendela kamarnya, menatap ladang yang dulu hijau dan subur. Kini berubah jadi tanah kering penuh semak mati. Sudah berbulan-bulan rumahnya seperti dikurung suasana aneh dingin, sunyi, dan sesekali terdengar bisikan samar di malam hari. Ia masih tak bisa melupakan kematian kakaknya, Bagas, yang tragis dan tidak masuk akal. Ia mulai curiga bahwa semua ini ada hubungannya dengan masa lalu keluarganya. Semakin hari, firasatnya semakin kuat. Ada sesuatu yang disembunyikan di balik semua musibah yang menimpa mereka. Suatu pagi,
Ia diam-diam masuk ke gudang tua di belakang rumah. Di sana banyak tumpukan peti kayu dan kardus berdebu. Ia mulai mengobrak-abrik satu persatu, mencari petunjuk apapun tentang kejadian bertahun-tahun lalu. Setelah beberapa lama, ia menemukan sebuah kotak kecil dari kayu jati, terkunci rapat. Untungnya, ia menemukan kuncinya di bawah tumpukan kain. Lusuh, di dalamnya ada setumpuk kertas tua, sebagian mulai lapuk. Beberapa berisi surat-surat pribadi, dan di antara itu, ia menemukan sebuah buku catatan bersampul coklat. Catatan itu milik ayahnya sendiri, Juragan Sastro. Dengan hati berdebar, Ratri membuka halaman demi halaman. Banyak catatan tentang bisnis, panen, hingga catatan utang piutang warga. Tapi yang paling menarik adalah halaman yang tertulis tahun 2003, tahun ketika keluarga Harjo diusir dari desa. Harjo memang terlalu berani. Sudah aku bilang, jangan ikut-ikut lelang tanah itu. Dia pikir siapa dia? Petani miskin mau bersaing sama aku. Untung Bagas cepat gerak. Kalung pusaka aku taruh di lumbung dekat rumah Harjo, biar warga yang temukan. Semua percaya. Malam itu juga rumahnya kita bakar, biar bersih semua bukti. Mata Ratri membelalak, tangannya gemetar. Ia menutup buku itu cepat-cepat dan memeluknya ke dada. Ternyata semua benar. Ayahnya menjebak Pak Harjo. Mereka bukan diusir karena mencuri, tapi karena ambisi dan iri hati. Ia terduduk di lantai, bingung antara marah, takut, dan sedih. Ratri tahu ayahnya keras, tapi tidak menyangka sampai sekejam itu. Lebih parah lagi, Bu Harjo dan anak-anaknya ikut jadi korban. Beberapa hari setelah itu, Ratri diam-diam pergi ke rumah salah satu nenek tua di ujung desa, Mbah Karti. Ia sering dengar dari orang-orang kalau Mbah Karti dulu tinggal dekat keluarga Harjo sebelum kejadian pengusiran. Mbah Karti masih ingat betul malam itu. Bu Harjo sempat datang ke rumah saya. Waktu itu dia udah lemas, bawa dua anaknya. Nangis, wajahnya lebam. Dia cuma bilang, "Mbah, tolong jangan biarkan mereka mati di hutan." Tapi saya juga takut, Nduk. Malam itu warga ngamuk. Saya nggak bisa bantu apa-apa. Ratri menunduk. Ia bisa melihat penyesalan di wajah tua itu. Saya dengar mereka ngungsi ke hutan utara. Tapi setelah itu, nggak ada kabar. Katanya Harjo mati. Tapi belakangan ini, saya rasa dia masih hidup. Arwah orang teraniaya itu nggak tenang, Nduk. Dalam perjalanan pulang, pikiran Ratri kalut. Ia tahu, semua yang terjadi ini bukan karena kutukan. Kosong. Ini balasan. Ini dendam dari orang yang dihancurkan hidupnya tanpa belas kasihan. Di rumah, Ratri langsung menghadap ayahnya yang sedang duduk termenung di ruang tengah. Ia meletakkan buku catatan itu di atas meja. "Aku tahu semuanya, Pak." Juragan Sastro menoleh perlahan. Pandangannya dingin. "Kau baca buku itu?" "Iya, dan aku tahu apa yang Bapak dan Bagas lakukan ke Pak Harjo. Dia nggak salah kan? Bapak fitnah dia. Bapak bakar rumahnya." Juragan Sastro berdiri. Wajahnya berubah merah. "Kau nggak tahu apa-apa, Ratri. Harjo itu licik. Kalau dia nggak disingkirkan waktu itu, semua tanah kita habis. Dia mau ambil semua yang udah aku bangun. Tapi dia nggak ambil apa-apa, Pak. Papa yang rebut semua. Dia cuma petani miskin yang kerja keras. Bapak hancurkan hidupnya. Dan sekarang, semua ini akibatnya. Bagas mati, desa kena kutukan. Dan Bapak masih belum mau mengakui kesalahan." Juragan Sastro menggebrak meja. "Diam, aku nggak mau dengar lagi. Dan jangan pernah sebut nama Harjo di rumah ini lagi. Kalau kau macam-macam, aku usir kau juga seperti dia." Ratri mundur perlahan, takut. Tapi di dalam hatinya, tekad sudah bulat. Ia tidak bisa membiarkan semua ini berlanjut. Ia ingin meminta maaf, bukan demi ayahnya, tapi demi ketenangan warga desa dan keluarganya sendiri. Malam itu, Ratri menunggu semua tertidur. Ia menyiapkan beberapa makanan dan bunga di dalam tas kecil. Ia tidak tahu di mana tepatnya Pak Harjo berada. Tapi jika orang-orang bilang benar, kalau dia sering terlihat di sekitar pematang sawah, maka ia akan mencoba ke sana. Dengan langkah pelan, ia keluar dari rumah lewat pintu belakang. Udara malam dingin menusuk. Di kejauhan, terdengar suara burung hantu. Langit gelap. Hanya rembulan yang menggantung redup di atas. Ratri berjalan ke arah pematang yang sepi. Di sana, ia menaruh makanan dan bunga di atas batu besar, lalu berlutut, "Pak Harjo, kalau Bapak bisa dengar, saya mohon maaf atas nama keluarga saya. Saya minta maaf atas semua yang terjadi. Saya tahu Bapak dan keluarga dulu dihancurkan karena fitnah, dan saya malu karena selama ini diam." Angin berhembus pelan.
Bunga yang ia letakkan bergoyang. Ia merasa seperti sedang diawasi, tapi tidak ada jawaban, tidak ada suara, hanya sunyi. Saat hendak berdiri, ia mendengar suara langkah kaki dari kejauhan. Perlahan, teratur, ia menoleh, tapi tidak melihat siapa-siapa. Ia tidak berani menunggu lebih lama. Ia berlari kembali ke rumah. Jantungnya berdegup kencang. Di balik semak-semak dekat batu besar, sesosok bayangan berdiri mematung. Matanya merah menyala di kegelapan. Tangan keriputnya menggenggam sebuah boneka kecil dari tanah liat. "Maaf, gak cukup," bisiknya. "Masih ada yang harus bayar." Pagi itu, desa kembali diguncang kabar mengerikan. Tubuh Ratri ditemukan terkubur di tepi pematang sawah yang sepi. Yang membuat geger, tubuhnya masih dalam posisi menggeliat, seolah-olah ia dikubur saat masih hidup. Mulutnya dipenuhi tanah kering, mencuat sampai ke tenggorokan. Wajahnya pucat, mata membelalak seperti penuh ketakutan sebelum nyawa benar-benar hilang. Warga yang menemukan langsung berteriak histeris. Tak butuh waktu lama, berita itu menyebar ke seluruh desa. Di rumah Besa, keluarga Sastro, Juragan Sastro, terduduk lemas di kursi ruang tamu. Bajunya kusut, rambutnya berantakan, dan mata sayunya menatap kosong ke arah jendela. Sejak Ratri hilang semalam, ia sudah merasa sesuatu yang buruk akan terjadi. Tapi ia tak menyangka akan seburuk ini. Ia hanya bisa menatap tubuh anak perempuannya yang sudah ditutup kain putih di lantai rumah. Para tetangga datang hanya sebentar, lalu pergi cepat-cepat. Tak ada yang mau berlama-lama di sana. Semyot takut rumah itu sudah benar-benar jadi sarang kutukan. Pelayan terakhirnya, Mbok Sri, yang sudah ikut puluhan tahun, pagi itu pamit. "Maaf Juragan, saya nggak kuat lagi tinggal di sini. Tiap malam ada yang nangis di kamar belakang." Lampu mandi sering nyala sendiri. Suara kursi digeser tengah malam. "Saya takut. Ini rumah udah bukan rumah lagi." Juragan Sastro tak menahan. Ia hanya mengangguk pelan. Ia sudah terlalu lelah untuk membantah atau marah. Hatinya hancur, pikirannya kusut. Malam harinya, ia duduk sendirian di ruang tengah. Lampu dipadamkan. Hanya cahaya remang dari lampu minyak yang dibiarkan menyala. Tiba-tiba, suara isakan terdengar dari arah dapur. Lembut tapi jelas. Suara perempuan. Ia berdiri, tubuhnya bergetar, perlahan berjalan ke arah suara itu. "Ratri," panggilnya. Meski ia tahu mustahil, tapi suara itu terus terdengar, semakin jelas. Tangisan perempuan diiringi bisikan kecil seperti suara anak-anak memanggil ibu. Sesampainya di dapur, tidak ada siapa-siapa, tapi lampu minyak yang ia letakkan tadi pagi di rak tiba-tiba menyala sendiri. Api kecilnya menari-nari, seolah mengejek ketakutannya. Ia buru-buru kembali ke ruang tengah, duduk lagi, menggenggam kalung, tasbih yang sudah lusuh. Mulutnya komat kamit membaca doa. Tak lama kemudian, kursi di pojok ruangan bergerak sendiri, menggeser pelan, menimbulkan suara yang mengiris malam. Suara langkah kaki juga terdengar dari lantai atas. Padahal ia tahu, tak ada siapapun lagi di rumah itu. Semua pelayan sudah pergi. Para saudara jauh yang biasa datang waktu lebaran pun sudah menjauh sejak Bagas mati. Keesokan paginya, Juragan Sastro memutuskan untuk mendatangi dukun tua yang tinggal di ujung barat desa Mbah Tumpak. Ia berharap bisa mendapat perlindungan, atau paling tidak, tahu apa yang sebenarnya terjadi. "Ini bukan gangguan biasa, Mbah," katanya. Suaranya parau. "Saya rasa ini karena masa lalu." Mbah Tumpak menatapnya lama, lalu menggeleng pelan. "Kau kira roh orang terzalimi akan diam saja, Sastro? Kau kira nyawa-nyawa yang tersiksa itu bisa dilupakan begitu saja? Ini bukan urusan saya lagi. Yang kau hadapi bukan hanya dendam manusia, tapi janji yang ditebus dengan darah." Juragan Sastro memohon, berlutut di depan Mbah Tumpak. Tapi dukun tua itu hanya memberi satu kalimat sebelum menutup pintu. "Kalau ingin bebas, kau harus selesaikan sendiri. Hadapi orang yang kau lukai. Tapi ingat, tidak semua luka bisa kau perbaiki. Kadang, penyesalan datang hanya untuk menemanimu mati." Malam berikutnya, suara-suara semakin sering muncul. Juragan Sastro mulai kehilangan akal. Ia mengunci diri di kamar, tapi tetap saja mendengar langkah kaki mondar-mandir di depan pintu. Pukul 2 dini hari, pintu kamarnya terbuka sendiri. Ia langsung menoleh. Tak ada siapa-siapa, hanya gelap. Tapi kemudian, dari bayang-bayang pintu itu, muncullah sosok perempuan berbaju lusuh, rambut panjang menutupi wajah, berdiri diam, tangannya menggandeng dua anak kecil yang tubuhnya penuh luka lebam.
Juragan Sastro menjerit. Ia menghambur ke pojok ruangan. Tubuhnya gemetar, tak bisa bicara. Perempuan itu mengangkat wajahnya Bu Harjo. Matanya meneteskan darah. Ia berjalan pelan ke arah Sastro, dan suara anak-anaknya ikut terdengar, berbisik pelan namun tajam. "Kenapa kamu hancurkan hidup kami? Kami lapar, Pak Sastro. Ibu sakit, kami disiksa. Kamu bakar rumah kami. Kami gak punya tempat pulang." Juragan Sastro merangkak ke bawah meja, menutup telinga, menangis seperti anak kecil. Tapi suara itu tetap masuk ke dalam kepalanya. "Kami gak butuh maaf. Kami datang menjemput." Lampu padam, rumah kembali gelap gulita. Hanya jeritan panjang yang menggema dari dalam rumah, memecah malam yang makin mencekam. Esok harinya, warga yang lewat depan rumah Juragan Sastro merasa ada yang janggal. Pintu terbuka lebar, tak ada suara, tak ada aktivitas. Beberapa orang memberanikan diri masuk. Di ruang tengah, mereka menemukan Juragan Sastro tergeletak tak bernyawa. Matanya terbuka lebar, bibirnya menghitam, dan lidahnya menjulur seperti dicekik sesuatu yang tak terlihat di sekeliling tubuhnya. Lantai kayu basah bukan darah, tapi lumpur dari sawah. Dan di dinding belakang, seseorang atau sesuatu telah menuliskan kalimat besar dengan tangan kotor, yang TRZ. Limi sudah mendapatkan haknya. Juragan Sastro berdiri sendirian di tepi hutan yang dulu dianggap angker oleh warga desa. Pakaiannya kotor, wajahnya kusut, dan kakinya gemetar setiap kali melangkah ke dalam semak. Ia tak lagi peduli pada ular, duri, atau kegelapan. Yang ada di kepalanya cuma satu, mencari Pak Harjo. Ia sudah kehilangan segalanya. Bagas, Ratri, pelayan, saudara, kehormatan, bahkan warasnya. Semalam, suara-suara dari dalam rumah membuatnya tak tahan lagi. Suara Bu Harjo, anak-anaknya, tangisan dan bisikan yang terus-menerus seakan menghancurkan pikirannya. Ia tak tahu pasti kemana harus mencari, tapi kaki ini seperti dituntun. Makin masuk ke dalam hutan, udara makin dingin. Matahari pagi yang mestinya sudah tinggi, seolah tak bisa menembus lebatnya pepohonan. Setelah berjalan hampir 2 jam, akhirnya ia sampai di sebuah tanah lapang yang ditumbuhi ilalang tinggi. Di tengah-tengahnya ada gubuk kecil reot, beratap daun kelapa kering, dengan dinding anyaman bambu yang nyaris rubuh. Tapi yang membuat Juragan Sastro tercekat bukan gubuknya, melainkan sosok yang duduk di depannya. Pak Harjo, tapi bukan seperti Harjo yang dulu. Tubuhnya jauh lebih kurus, kulitnya kehitaman seperti arang, dan mata yang menatap Sastro dari kejauhan, tampak kosong tanpa belas kasihan, tanpa kemanusiaan. Juragan Sastro berlutut. Suaranya parau. "Harjo, ampun, saya mohon, ampuni saya." Pak Harjo berdiri, jalannya pelan, tapi setiap langkahnya membuat tanah bergetar pelan, seperti bumi ikut menyaksikan pertemuan ini. "Kamu datang setelah semua mati, setelah semua terlambat," ucap Pak Harjo. Suaranya serak tapi jelas. Saya salah. Saya akui, dulu saya fitnah kamu. Tapi saya nggak tahu semua bakal seperti ini." Pak Harjo tertawa pendek. "Kamu tahu apa itu? Lapar. Kamu tahu rasanya lihat istri sendiri mati pelan-pelan karena nggak ada obat. Anak-anak yang demam, dan kamu cuma bisa peluk mereka sampai badan mereka dingin." Juragan Sastro menangis. Tubuhnya semakin menunduk. "Saya tahu salah saya. Tapi jangan siksa saya lagi. Saya siap minta maaf. Saya siap bayar apa saja." Pak Harjo mendekat. Wajahnya kini hanya beberapa jengkal dari Juragan Sastro. Wangi tanah basah dan bau daging hangus terasa di udara. Balasan atas derita harus dibayar dengan nyawa. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka retak. Api keluar dari celah-celah tanah, menjilat ilalang, membentuk lingkaran yang mengurung Juragan Sastro. Sastro berteriak, mencoba lari, tapi tubuhnya terpental seperti ada dinding. Tak kasat mata. Ia memukul-mukul udara, tapi tak bisa kemana-mana. Pak Harjo berdiri diam di luar lingkaran api. Matanya menyala merah, dan dari tangannya, api menyembur perlahan, melayang menuju tubuh Sastro. "Aku tidak ingin maafmu, Sastro. Aku ingin kau rasakan rasa terbakar yang dulu dirasakan hatiku." Juragan Sastro menjerit sejadi-jadinya. Api menjilat kakinya, lalu naik ke tubuh, membakar bajunya, kulitnya, rambutnya. Suara daging melepuh dan bau gosong menyebar ke seluruh hutan. Tak ada yang datang menolong. Dalam waktu singkat, tubuh Sastro menjadi arang. Api padam sendiri. Tanah yang sebelumnya terbakar, kini kembali seperti semula.
hening, seperti tak pernah terjadi apa-apa. Pak Harjo menatap sisa tubuh Sastro yang menghitam. Ia menarik napas panjang, lalu berbalik meninggalkan tempat itu, masuk kembali ke kegelapan hutan. Hari-hari berikutnya, desa kembali tenang. Tak ada lagi suara tangisan gaib, tak ada panen busuk. Air sumur kembali jernih, warga mulai kembali ke ladang dan sawah seperti biasa. Namun, rumah besar milik keluarga Sastro dibiarkan kosong. Tak ada yang berani menyentuhnya, apalagi menempatinya. Orang-orang percaya rumah itu masih menyimpan sisa dendam dan kutukan. Beberapa warga mengaku melihat bayangan perempuan berjalan di halaman rumah itu malam-malam. Tapi mereka memilih diam. Tidak ada yang mau membahas tentang keluarga Sastro. Tidak ada yang mau menyebut nama Pak Harjo lagi. Karena mereka tahu, meski dendam sudah lunas, sosok itu belum benar-benar pergi. Ia tetap hidup di antara pohon-pohon tua di hutan, bersama bayangan-bayangan kelam dari masa lalu dan desa. Pelej, satu hal, tak semua luka bisa disembuhkan dengan maaf, dan tidak semua dosa bisa dihapus dengan penyesalan.